Halo semuanya, selamat pagi. Kami di sini di kelas Ekonomi Mikro, kami kelompok 2 mau mempresentasikan tentang bab elastisitas. Mungkin di sini kalian udah pada tahu ya, cuman kita mau merefresh lagi ingatan kalian dan yang belum tahu biar jadi lebih tahu. Sebelum kita mempresentasikan presentasi kami, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Gabriel Exli Rorani Gita, biasa dipanggil Rora, NRP 503-122-1047. Dan teman-teman saya, Saya Prima Yuliana dengan NRP 503-122-1010. Saya Kevin Anantamarga, NRP 5031-221-030. Saya Magulan Sarullah, NRP 503-121-004. Saya Permonovian Arifi, NRP 503-122-1072. Dan saya Satria Nugraha, NRP 074. setelah perkenalan kan lebih enak kita presentasinya. Lanjut, untuk ke slide selanjutnya. Kita di sini akan membahas elastisitas. Nah, elastisitas ini dibagi ke beberapa bagian ya. Salah satunya adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu apa sih? Elastisitas permintaan itu adalah ukuran responsivitas untuk harga barang dengan perubahan jumlahnya. Misalnya nih ya, harga barangnya menurun, sedangkan permintaannya itu malah naik. Atau harga barangnya naik, permintaannya itu malah turun. Untuk elastisitas harga permintaan, kalian bisa menggunakan dua cara untuk menemukannya. Dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q, atau persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Dengan delta Q-nya adalah perubahan jumlah harga permintaan, delta P-nya adalah perubahan harga barangnya, P-nya adalah harga mula-mula, Q-nya adalah jumlah permintaan mula-mula, dan ED-nya sendiri adalah elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas permintaan adalah sama dengan bla bla bla, gitu ya guys. Oke, materi selanjutnya yaitu metode nilai tengah. Untuk menghitung presentase perubahan harga menggunakan metode titik tengah, kita bagi perubahan harga dengan harga rata-rata, dikurangi rata-rata harga baru dan harga awal, lalu kalikan dengan 100. Harga rata-rata berada di titik tengah antara harga awal dan harga baru. Itulah mengapa disebut metode titik tengah. Untuk rumusnya sendiri yaitu Q1 min Q per Q plus Q1 dibagi 2 per P1 min P per P plus P1 dibagi 2. Oke, next. Oke, materi selanjutnya yaitu kurva elastisitas permintaan. Yang pertama, apabila permintaan agak datar bentuknya atau landai, suatu pergeseran kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang sedikit. Tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan cukup besar. Kedua, tapi apabila permintaan bentuknya menurun, dengan sangat curam, suatu pergeseran pada kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang sangat besar, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan adalah relatif kecil. Next. Macam-macam elastisitas permintaan, yaitu yang pertama permintaan elastis. Jika elastisitas kurang dari 1 disebut permintaan elastis. Yang kedua, jika elastisitas lebih kecil daripada 1 atau kurang dari 1 disebut permintaan inelastis. Permintaan uniter, yaitu jika elastisitas sama dengan 1. Permintaan elastisitas sempurna, yaitu jika elastisitas tak terhingga. Permintaan inelastis sempurna jika permintaan sama dengan 0. Next. Hubungan antara elastisitas harga permintaan dan pendapatan total. Yang pertama, jika harga dan pendapatan total berubah dalam arah yang berlawanan, permintaan bersifat elastis.
Jika perubahan harga membuat pendapatan total tidak berubah, permintaan adalah unit elastis. Dan yang terakhir, jika harga dan pendapatan total berubah dalam arah yang sama, permintaan tidak elastis. Next. Elastisitas penawaran. Nah, kalau tadi elastisitas harga permintaan kan adalah ukuran responsivitas kuantitas yang diminta. Nah, kalau penawaran itu ukuran responsivitas kuantitas yang ditawarkan suatu barang terhadap perubahan harganya ketika suatu pengaruh lain pada rencana penjual tetap sama. Nah, cara menentukan presentasi perubahan harga itu ada dua cara. Seperti berikut, yaitu ES sama dengan perubahan jumlah permintaan per perubahan harga barang dikali harga mula-mula per jumlah permintaan mula-mula, atau presentasi perubahan jumlah permintaan per presentasi perubahan harga barang. Oke, next. Next dong. Oke. Nah, untuk macam-macam elastisitas penawaran itu ada 5 sama kayak permintaan. Kalau lebih dari 1 itu namanya penawaran elastis, kurang dari 1 penawaran inelastis, sama dengan 1 penawaran limiter. Penawaran elastis sempurna itu kayak itu, karena yang tidak terhingga. Terus penawaran elastis sempurna itu jika E sama dengan 0. Oke, jadi pada bagian kali ini kita akan bahas tentang elastisitas silang dan juga elastisitas pendapatan. Dalam kasus ini kita membahas tentang permintaan ya. Jadi elastisitas silang permintaan adalah ukuran responsivitas permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang substitusi atau pelengkap ketika hal-hal lain tetap sama. Jadi kita perlu paham bedanya kalau misalkan sebelumnya kan kita membahas tentang elastisitas harga. Elastisitas harga itu berfokus pada satu barang saja. Misalkan nih harga barang A naik, maka kita akan memperhitungkan kira-kira harga jumlah yang diminta untuk barang A itu bagaimana. Nah, untuk elastisitas silang itu kita membahas tentang 2 barang. Jadi misalkan nih harga barang A itu naik, maka kita memperhitungkan bagaimana dampaknya terhadap barang B. Apakah jumlah barang yang diminta untuk barang B itu akan naik atau turun. Nah, barang B sendiri itu seperti yang ada di definisi, bisa berupa barang substitusi ataupun pelengkap. Untuk rumus menghitungnya sudah ada di situ, yaitu elastisitas silang permintaan sama dengan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta per persentase perubahan harga dari barang substitusi ataupun komplementer. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang elastisitas pendapatan dari permintaan. Definisinya sendiri adalah ukuran responsivitas permintaan suatu barang terhadap perubahan pendapatan ketika hal-hal lain tetap sama. Nah, seperti judulnya, jadi elastisitas pendapatan ini tuh kita berfokus pada perubahan pendapatan kita. Bagaimana impact atau dampak dari perubahan pendapatan kita terhadap jumlah barang yang diminta. Untuk rumusnya sendiri, elastisitas pendapatan dari permintaan sama dengan persentase perubahan barang yang diminta per persentase perubahan pendapatan. Nah, kan di sini sudah ada rumusnya. Misalkan nih kita hitung pakai rumus ini, terus keluar hasilnya, misalkan hasilnya itu kurang dari 0 ataupun bernilai negatif, maka barang tersebut adalah barang inferior. Sementara kalau misalkan hasilnya itu lebih dari 0 atau bernilai positif, maka barang tersebut bisa dikategorikan sebagai barang pokok. Nah, itu nanti bisa diperinci lagi nih. Misalkan nih hasilnya tuh antara 0 sampai 1, maka barang tersebut adalah barang pokok. Sementara kalau misalkan hasilnya itu lebih dari 1, maka barang tersebut adalah barang superior atau barang mewah. Oke, next. Oke, sekian dari kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.